Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi sistem saraf. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1, yaitu ada Laili Fia Rahmafidia, Naufal Faizul Rafi, Priscilla Abigail, dan saya Zafira Alia Putri Krisnafi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari sistem saraf, di mana sistem saraf adalah suatu sistem yang kompleks yang berperan dalam mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas dari tubuh kita. Dan sistem ini juga memungkinkan Anda untuk melakukan berbagai kegiatan dari berjalan, berpikir, berbicara, menelan, bernafas, dan semua aktivitas mental termasuk belajar dan mengingat. Tentunya hal ini juga akan membantu Anda dalam mengontrol bagaimana tubuh Anda bereaksi saat keadaan yang darurat. Selanjutnya ada struktur sel saraf, di mana sistem saraf ini tersusun atas sel-sel saraf yang disebut dengan neuron. Dan sel-sel neuron ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu dari badan sel, dendrit, dan juga akson. Badan sel itu sendiri terdiri dari membran sel, sitoplasma, nukleus, nukleolus, dan retikulum endoplasma. Dan pada badan sel terdapat dua jenis serabut saraf, yaitu serabut dendrit dan juga akson. Dendrit memiliki fungsi untuk menerima impuls yang datang dari ujung akson lain dan selanjutnya membawa impuls tersebut ke dalam badan sel saraf. Dan dendrit ini biasa disebut juga sebagai serabut pendek neuron. Selanjutnya ada akson, yaitu biasa disebut dengan serabut panjang neuron, dan fungsi dari akson ini untuk meneruskan impuls yang berasal dari badan sel saraf ke sel-sel saraf yang lain. Dan akson memiliki bagian-bagian yang spesifik, di mana yang pertama itu ada neurofibril yang merupakan bagian terdalam dari akson yang berupa serabut-serabut halus. Dan fungsi dari neurofibril ini untuk meneruskan impuls. Dan yang kedua ada selubung myelin yang terbentuk dari sel-sel pipih yang disebut dengan sel Schwann, di mana selubung myelin ini merupakan bagian paling luar dari akson yang berfungsi untuk melindungi akson. Myelin berfungsi untuk memberikan nutrisi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mempertahankan kegiatan dari akson. Dan selanjutnya ada nodus Ranvier, di mana nodus Ranvier ini berfungsi untuk mempercepat jalannya impuls. Dan yang terakhir, pertemuan kedua ujung sel neuron yang berbeda itu disebut dengan sinapsis. Selanjutnya ada fungsi dari sistem saraf, di mana terdapat 3 fungsi utama sistem saraf sebagai sistem koordinasi. Yang pertama sebagai pengatur atau pengendali kerja organ tubuh, yang kedua untuk pusat pengendali tanggapan, dan yang ketiga sebagai alat komunikasi dengan dunia luar. Dan secara umum fungsi dari sistem saraf pada manusia itu untuk mengumpulkan informasi dari dalam dan luar tubuh. Yang kedua, mengirimkan informasi ke otak dan sumsum tulang belakang. Yang ketiga, memproses informasi di otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang terakhir, untuk mengirimkan informasi ke otot, kelenjar, dan organ sehingga dapat merespon dengan tepat. Klasifikasi berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama ada sel saraf sensori yang berfungsi untuk menghantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum belakang. Ujung akson dari saraf sensori ini berhubungan dengan saraf asosiasi atau intermediate. Yang kedua ada sel saraf motorik yang berfungsi untuk mengirim impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Dan badan sel saraf motorik ini berada di sistem saraf pusat. Dan yang terakhir ada sel saraf intermediate atau biasa disebut juga sebagai sel saraf asosiasi. Sel ini dapat ditemukan di dalam sistem saraf pusat dan berfungsi untuk menghubungkan sel saraf motorik dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem saraf pusat. Saya Naufal Faizul Rafi dan saya akan menjelaskan tentang klasifikasi berdasarkan letak kerjanya. Yang pertama, sistem saraf pusat terdapat pada otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu sistem saraf perifer atau tepi, terdapat pada 12 pasang saraf serabut otak atau saraf kranial dan terdapat pada 31 pasang saraf sumsum tulang belakang atau disebut dengan saraf spinal. Dan yang ketiga, sistem saraf autonom atau saraf tak sadar terdapat pada susunan saraf simpatik dan susunan saraf parasimpatik.
Berikut adalah bagian dari sistem saraf. Mekanisme penghantar impuls. Yang pertama, penghantaran impuls melalui sel saraf. Penghantaran impuls melalui sel saraf, penghantaran impuls baik berupa rangsangan ataupun tanggapan melalui serabut saraf atau akson dapat terjadi karena adanya potensial atau perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan dalam bagian sel. Yang kedua, penghantaran impuls melalui sinapsis. Mekanisme penghantaran impuls melalui sinapsis adalah dengan perambatan pada titik temu terminal akson satu neuron dengan neuron lainnya. Impuls melalui sinapsis berjalan satu arah. Perambatan impuls ini merupakan kelanjutan hantaran impuls dari sel saraf yang kemudian akan berpindah ke neuron lainnya. Gerak biasa dan gerak refleks. Gerak merupakan pola koordinasi yang sangat sederhana untuk menjelaskan penghantaran impuls oleh saraf. Impuls pada gerakan sadar melalui jalan panjang, yaitu dari reseptor ke saraf sensori dibawa ke otak untuk selanjutnya diolah ke otak. Kemudian hasil olahan oleh otak berupa tanggapan dibawa oleh saraf motor sebagai perintah yang harus dilaksanakan oleh efektor. Gerak refleks berjalan sangat cepat dan tanggapan terjadi secara otomatis terhadap rangsangan tanpa memerlukan kontrol dari otak. Jadi dapat dikatakan gerakan terjadi tanpa dipengaruhi kehendak atau tanpa disadari terlebih dahulu. Contoh, berkedip, bersin, atau batuk. Sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau Central Nervous System atau CNS merupakan pusat kendali pada tubuh secara sadar dan tidak sadar yang terdiri dari kurang lebih 100 miliar sel neuron. Secara anatomis, sistem saraf pusat terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang atau spinal cord. Berikut adalah gambaran dari sistem saraf pusat. Dan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Lelivia Rahmafidya akan melanjutkan presentasi dari Naufal. Di sini saya akan membahas tentang bagian dari sistem saraf pusat. Yang pertama ada otak. Otak adalah organ yang terletak dalam rongga kranium tengkorak yang memiliki peran utama sebagai pusat kontrol dari ribuan kegiatan yang dilakukan oleh tubuh, baik yang dilakukan secara sadar seperti menggenggam ponsel dan yang tidak sadar seperti mencerna makanan. Adapun bagian utama otak ini terdiri dari 3, yaitu otak bagian depan atau cerebrum, otak bagian tengah atau mesencephalon, dan otak bagian belakang atau cerebellum. A. Otak besar atau cerebrum. Cerebrum ini terletak di bagian depan otak yang terdiri atas 4 bagian, yaitu lobus occipital, lobus temporal, lobus parietal, dan lobus frontal. Adapun fungsinya yaitu untuk mengatur semua aktivitas mental yang berkaitan dengan kepandaian atau intelijensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. B. Otak kecil atau cerebellum. Cerebellum ini terletak tepat di atas batang otak dan merupakan bagian terbesar dari otak belakang yang menepati fossa crani posterior. Seperti pada gambar yang ada di slide, letak fossa crani posterior ini ada pada yang berwarna kuning. Ada yang bagian di belakang sendiri. Kemudian fungsi dari otak kecil ini untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan gerakan otot tubuh serta menyeimbangkan tubuh. C. Otak tengah atau mesencephalon. Otak tengah ini terletak di depan otak kecil dan jembatan farol. Jembatan farol ini yaitu jembatan yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Di depan otak tengah ini terdapat diencephalon yang terdiri dari 2 komponen, yaitu talamus sebagai pusat pengatur sensoris dan hipotalamus sebagai pusat pengatur suhu, mengatur selera makan, dan keseimbangan cairan tubuh. Yang kedua, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Organ ini terletak memanjang pada rongga tulang belakangnya, mulai dari ruas tulang belakang hingga ruas tulang pinggang kedua dan terbungkus oleh selaput meninges. Adapun fungsinya ini ada 2. Yang pertama sebagai penghubung impuls dari dan ke otak.
Pada tulang belakang ini terdapat 31 pasang syaraf yang terletak mulai dari tengkorak sampai tulang ekor. Yang mana pada sel syaraf lainnya yang ada pada tulang belakang hanya berguna dalam sel sebagai penghubung atau interneuron. Sehingga secara garis besar, fungsi dari sumsum tulang belakang ini merupakan penghubung impuls dari dan ke otak. Yang kedua yaitu memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Syaraf yang terletak pada tulang belakang ini juga menjadi penghubung otak dengan semua bagian tubuh, serta sebagai pusat dalam gerak refleks, sehingga juga memungkinkan adanya jalan terpendek pada gerak refleks. Pada tulang belakang ini terdapat 31 pasang syaraf yang terletak mulai dari tengkorak sampai tulang ekor. Yang mana pada sel syaraf lainnya yang ada pada tulang belakang hanya berguna dalam sel sebagai penghubung atau interneuron. Sehingga secara garis besar, fungsi dari sumsum tulang belakang ini merupakan penghubung impuls dari dan ke otak. Yang kedua yaitu memungkinkan jalan terpendek pada gerak refleks. Syaraf yang terletak pada tulang belakang ini juga menjadi penghubung otak dengan semua bagian tubuh, serta sebagai pusat dalam gerak refleks, sehingga juga memungkinkan adanya jalan terpendek pada gerak refleks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi terdiri dari dua sistem saraf. Yang pertama ada sistem saraf somatik, yang kedua ada sistem saraf otonom. Untuk yang pertama, sistem saraf somatik, sistem saraf ini merupakan bagian dari sistem saraf tepi yang berinteraksi dengan lingkungan eksternal yang terdiri dari sistem saraf aferan. Sistem saraf aferan bertugas untuk membawa sinyal-sinyal sensorik dari kulit, otot-otot skeletal atau otot-otot rangka, sendi, mata, dan telinga ke sistem saraf pusat. Dan untuk yang kedua ada saraf eferan yang bertugas untuk membawa sinyal-sinyal motorik dari sistem saraf pusat ke otot skeletal. Dan untuk slide selanjutnya kita bisa lihat di sini ada struktur otak yang di dalamnya ada bagian-bagian dari sistem saraf tepi. Dan yang kedua ada sistem saraf otonom. Sistem saraf otonom ini merupakan bagian dari sistem saraf tepi yang mengatur bagian organ tubuh tanpa diatur secara sadar atau tanpa melalui proses kesadaran. Dan sistem saraf ini terdiri dari dua saraf. Yang pertama ada saraf aferan, bertugas untuk membawa sinyal-sinyal sensorik dari organ dalam ke sistem saraf pusat. Dan yang kedua ada saraf aferan, bertugas untuk membawa sinyal motorik dari sistem saraf pusat ke organ dalam. Dan sistem saraf otonom dibagi menjadi dua bagian, yaitu sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sistem saraf simpatis. Sistem saraf simpatis merupakan sebuah jaringan saraf yang mempersiapkan organ tubuh bagian dalam untuk aktivitas yang berat atau membutuhkan energi. Sehingga sistem saraf simpatis disebut sebagai sistem katabolik. Dan aktivitas saraf simpatis akan mempercepat denyut jantung, meningkatkan tekanan darah, dan lain-lain. Untuk sistem saraf parasimpatis, bertugas mempersiapkan organ atau tubuh untuk mengembalikan energi. Sehingga sistem saraf parasimpatis disebut sebagai sistem anabolik. Aktivitas parasimpatis akan mengurangi denyut jantung dan menurunkan tekanan darah, dan juga mengaktifkan sistem pencernaan makanan. Demikian presentasi dari kami. Jadi, kesimpulannya, di dalam tubuh kita ini memiliki sebuah organ-organ tubuh yang sangat penting untuk aktivitas kita sehari-hari. Salah satunya ada otak dan sumsum tulang belakang.
Nah, di dalam otak ini kita ketahui tadi bahwa banyak sekali sistem saraf yang mengatur kinerja kita untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, jagalah otak kita dan sumsum tulang belakang kita untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan agar kita dapat hidup dengan baik. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa.